hari Minggu yang indah. Saya berdoa damai sejahtera Allah Bapa ada bersama saudara sekalian. Akhir-akhir ini, pasien positif di daerah Seoul dan sekitarnya kembali bermunculan. Saya berharap saudara sekalian sehat semua. Zaman dahulu, orang-orang ketakutan kalau ada angin kencang dan gemuruh. Mereka berpikir dewa sedang marah. Namun di zaman sekarang lebih banyak orang yang tidak berpikir seperti itu. Akan tetapi, di saat bencana global datang, penafsiran yang paling umum adalah bahwa Allah sedang menghakimi. Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di tahun 2004 menewaskan banyak orang Indonesia pada waktu itu. Pada waktu itu ada orang-orang yang berkata bahwa Indonesia sedang dihakimi karena Indonesia adalah negara Islam terbesar. Namun mengapa seluruh rakyat Saudi Arabia yang beragama Muslim tidak apa-apa? Tidak hanya itu, malahan minyak bumi mereka berlimpah-limpah. Kota New Orleans di Amerika Serikat terkena dampak yang besar akibat badai Katrina di tahun 2005. Bangunan dan jalan-jalan hancur, banyak orang yang harus mengungsi ke daerah lain. Pada waktu itu orang-orang juga berkata bahwa Allah sedang menghakimi. Oleh sebab New Orleans memiliki sejarah yang panjang dalam mendukung kasus LGBT, festival LGBT sering diselenggarakan di sana. Kalau karena masalah LGBT, namun mengapa San Francisco tidak apa-apa padahal para LGBT tinggal di sana? Corona yang merebak sekarang ini pertama kali muncul di Wuhan, China. Katanya di Wuhan sebelumnya salib-salib dibakar dan gereja-gereja dihancurkan dengan bulldozer. Orang-orang Kristen di sana mendapatkan tekanan. Ada yang mengatakan bahwa virus corona ini muncul di Wuhan karena masalah ini. Namun di Wuhan juga ada orang-orang Kristen. Kalau masalahnya karena tekanan yang diterima orang Kristen, mengapa virus ini tidak muncul di Korea Utara yang paling menindas orang Kristen? Saya menunjukkan kenyataan-kenyataan ini agar kita lebih hati-hati saat mengadakan penghakiman Tuhan. Tentu saja kejadian tersebut bisa jadi benar-benar penghakiman Tuhan, namun kita harus bersikap hati-hati saat berkata demikian. Kita perlu menyimak apa yang Tuhan Yesus pernah katakan tentang masalah ini. Ada pada Lukas pasal 13 ayat-ayat 4 dan 5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus berkata bahwa kita tidak boleh berpikir kita tidak memiliki masalah kalau tidak tertimpa musibah. Yesus berkata kita harus bertobat agar tidak binasa seperti itu. Mazmur 51 yang kita baca hari ini adalah mazmur yang ditulis Daud saat dia benar-benar terpuruk. Tampak dari luar, Daud adalah seorang raja yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Namun dilihat dari sisi rohani, kondisinya berada di saat yang paling terpuruk. Tidak cukup dia mengambil istri orang lain, dia juga membunuh suami dari perempuan tersebut. Di tengah-tengah kita tidak ada yang posisinya tinggi seperti Daud. Tidak ada pula yang berdosa separah Daud.
Kata jiwa yang hancur yang muncul di bacaan kita hari ini berlaku bagi semua orang. Tuhan tidak memandang hina ketika kita bertobat dan merasa sedih atas kekurangan dan kebodohan kita di hadapan Tuhan. Inilah langkah pertama dari pemulihan. Di Perjanjian Lama ada seorang raja dan bernama Ahab. Selama hidupnya dia menyembah berhala dan melakukan yang jahat. Suatu kali Raja Ahab mengingini tanah seseorang. Namun tanah itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Sehingga tanah itu tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain. Walaupun demikian, Ahab mengingini tanah tersebut sehingga istrinya merampas tanah tersebut dengan cara yang jahat. Istrinya menuduh pemilik tanah itu membunuhnya dan merampas tanah tersebut. Setelah hal ini terjadi, Allah berbicara kepada Ahab melalui Nabi Elia. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Setelah mendengar perkataan itu, Ahab berlaku seperti ini. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia menggoyahkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Melihatnya seperti itu, Allah kembali berkata, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Apakah saudara memahaminya? Saya tidak paham. Padahal Ahab melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Hanya satu kali saja Ahab merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata demikian. Betapa besarnya rahmat Tuhan. Allah menginginkan jiwa yang hancur. Hati kita hancur saat kesulitan datang ke dalam hidup kita. Kita tidak memiliki cara lain selain datang kepada Tuhan. Di saat yang bersamaan kita tidak boleh senang di saat orang lain mendapat bencana. Belas kasihan Tuhan akan turun kepada semua orang yang bertobat walaupun dirinya sejahat Ahab. Kita harus berdoa dengan jiwa yang hancur di tengah-tengah bencana. Kita harus berdoa bagi diri kita, negara lain untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan menginginkan dan menunggu doa seperti itu. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, dunia ini sedang mengerang akibat sebuah virus. Namun, buatlah orang-orang tidak mengerang sendirian saja, melainkan merintih di hadapan-Mu. Bapa, berikanlah rahmat-Mu agar kami dapat merendahkan diri dan bertobat di hadapan-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih karunia-Mu. Kasihanilah kami dan saudara-saudara kami. Pulihkanlah dunia ini dan jadikanlah kami pribadi yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.